Bab 408 Dragon King's Claw. Mereka berada di dalam wilayah periferal Great Stardew Forest, dan ada ribuan binatang buas di tempat ini. Hampir setiap binatang buas yang memiliki setidaknya 100.000 tahun budidaya terkonsentrasi di sini, dan semuanya adalah setidaknya 10.000 tahun jiwa buas. Sebagian besar dari Beast Soul ini telah berpartisipasi dalam pertempuran belum lama ini, dan bahkan mereka yang belum pernah mendengar tentang kerusakan yang dibawa oleh pertempuran sengit dan kejam dengan manusia-manusia itu kepada mereka. Hampir setiap mata binatang buas dipenuhi dengan kebencian dan kekerasan. Ada juga banyak manusia 1000 meter dari mereka di sisi lain. Setiap penatua dari Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek ada di sini. Selain mereka, pemimpin sekte tubuh, Dubusi, memimpin para guru jiwa yang ada di sini untuk memperkuat Akademi Shrek. Selain jiwa sage yang dikerahkan 3 kekaisaran untuk memperkuat Shrek, ada setidaknya beberapa ratus orang lainnya di sini. Selain itu, kekuatan bertarung masing-masing lebih unggul dari binatang buas. Jika Beast God Ditian dikeluarkan dari gambar, akan sulit untuk menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang jika kedua belah pihak meletus ke dalam pertempuran. Penatua Xuan menghela nafas lega ketika dia melihat Huo Yuhao, yang secara alami tiba pada saat yang sama dengan Ditian. Beberapa orang dari Sekte Tang ada di sini, di samping para sesepuh dari Paviliun Dewa Laut. Bei Bei, He Kaitu, Susanshi, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao semua ada di sini. Selain mereka, pemimpin Sekte Red Dragon Sekte, Nan Suishui juga ada di sini. Nan Qiuqiu dan Ye Guyi tidak hadir. Semua orang menjadi sedikit bersemangat ketika mereka melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao memberi isyarat kepada teman-temannya bahwa semuanya baik-baik saja. Ditian, apakah ini caramu menjadi tuan rumah bagi tamu Anda? Suara penatua Xuan bepergian dari jauh, dan setiap binatang buas dapat mendengarnya. Ditian berbalik dan menghadap ke manusia. Setidaknya untuk saat ini, kamu bukan tamu di hutan Great Stardew. Kamu masih musuh kami. Mata penatua Xuan menjadi fokus. Apakah itu berarti kamu tidak tulus kali ini? Ditian menjawab dengan dingin, ketulusan tergantung pada apakah percobaan Anda berhasil. Apa gunanya ketulusan jika eksperimen Anda tidak berhasil? Penatua Xuan berkata dengan dingin, Ditian, jangan berpikir kami takut padamu. Ada 100.000 tentara berkumpul di kota Shrek sekarang. Kami akan mengikuti Anda sampai akhir jika Anda ingin melakukan pertempuran. Dubusi dan penatua Xuan bergabung bisa menahan Ditian, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Bala bantuan yang telah tiba di kota Shrek selama 3 hari terakhir cukup banyak sampai pada titik di mana mereka memiliki kekuatan untuk bertemu langsung dengan Great Stardew Forest. Penatua Ditian, Penatua Xuan, harap tenang. Keberadaan spirit bermanfaat bagi kedua belah pihak. Bolehkah saya melakukan percobaan sebelum kami memulai negosiasi? Huo Yuhao mengangkat suaranya dan berbicara saat dia berjalan ke sisi Ditian. Ekspresi penatua Xuan sedikit menghangat ketika dia melihat Huo Yuhao. Jiwa binatang telah menderita kerugian besar selama perang, tetapi apakah Akademi Shrek tidak menderita dengan cara yang sama? Meskipun kerugian Akademi Shrek relatif lebih kecil dibandingkan dengan musuh mereka, Akademi Shrek telah kehilangan jumlah terbesar orang dalam perang ini dalam 10.000 tahun terakhir. Sudah ada lebih dari 1.000 yang mati dari pertempuran ini saja. Ditian berbalik ke arah Huo Yuhao dan mengangguk saat dia melambai ke arah biji. Biji mengeluarkan suara serak saat berbagai makhluk jiwa kuat langsung berdiri di satu sisi, dan sekelompok makhluk jiwa secara bertahap berjalan keluar. Jiwa binatang buas ini hanya bisa digambarkan lemah dan lemah. Mereka yang terluka parah berjalan di depan, dan beberapa dari Beast Soul ini dibawa oleh Beast Soul lainnya seperti Emerald Swan dan kerabatnya memperlakukan mereka. Jiwa binatang yang diposisikan di belakang tampak sangat lesu, dan gelombang kekuatan jiwa mereka sangat lemah. Jelas, kehidupan mereka akan segera berakhir. Penatua Xuan memberi isyarat kepada manusia, dan kerumunan itu berpisah ketika para sukarelawan melangkah keluar.
Huo Yuhao terkejut bahwa tidak satu pun anggota dari Tang Sekte muncul di antara para sukarelawan ini. Jiang Nanan dan Xiao Xiao baru-baru ini menembus peringkat 60, tetapi mereka telah mengklaim cincin jiwa ke-6 mereka sebelum ini. Anggota Tang Sekte lainnya belum mencapai kemacetan. Nan Qiuqiu sudah dekat, tapi dia masih selangkah lagi. Namun, Huo Yuhao tidak sepenuhnya terbiasa dengan para sukarelawan ini. Dia benar-benar melihat seseorang yang sangat dikenalnya di antara para sukarelawan. Dai Huabin. Kekuatan jiwa Dai Huabin ada di peringkat 60 sekarang. Dan dia belum mendapatkan cincin jiwa. Bukan hanya Dai Huabin yang keluar. Ning Tian dan Wu Feng juga ada di sana, dan Ning Tian berpakaian seperti pria saat dia berjalan keluar sambil berpegangan tangan dengan Wu Feng. Wu Feng tidak berbeda dari dulu, tetapi ekspresinya telah menjadi jauh lebih lembut dari sebelumnya. Beberapa siswa lain dari halaman dalam Akademi Shrek juga secara sukarela. Huo Yuhao dapat menyebutkan sebagian besar dari mereka, sementara sisa relawan terdiri dari orang-orang yang datang untuk memperkuat kota Shrek. Mereka menyapa dan memberi isyarat kepada Huo Yuhao di kejauhan bersamaan saat mereka berjalan keluar. Huo Yuhao tidak terlalu mengenal mereka, tetapi dia samar-samar bisa menebak bahwa dia mungkin menyelamatkan sebagian besar orang-orang ini dari Sunrise City, dan itulah alasan mengapa mereka mengenalinya. Jiwa binatang dan penguasa jiwa yang secara sukarela keluar dari kamp masing-masing dan berdiri di depan. Huo Yuhao berbalik dan menatap Di Tian ketika dia berkata dengan tenang, "Penatua Di Tian, mohon lampirkan pembatasan pada saya, tetapi jangan menghalangi sirkulasi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual saya. Anda bisa memberi saya racun jika Anda mau." Di Tian tertegun sejenak, tapi dia segera mengerti apa yang ingin dikatakan Huo Yuhao. Dia menjawab dengan jelas, "Tidak perlu. Pergi. Dia layak disebut dewa binatang. Apakah dia tidak takut saya mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri?" Huo Yuhao tidak bisa tidak mengagumi Di Tian saat dia menatap ekspresi tenang Di Tian. Ini adalah bagaimana individu terkuat di dunia membawa dirinya sendiri. Huo Yuhao tidak mengatakan apapun yang menyanjung, tetapi membungkuk dalam ke arah Di Tian sebelum dia berbalik dan berjalan menuju pusat kedua belah pihak. Sang beruang mengerutkan kening dan berkata, "Di Tian, orang ini sangat licin. Bagaimana jika..." "Diam." Suara tenang Di Tian penuh keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Lord Beruang menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya penuh amarah dan dendam, tetapi dia tidak berani berbicara kembali dengan Di Tian. Huo Yuhao berjalan ke tengah kedua sisi sendirian dan berkata, "Tolong kirimkan perwakilan Anda masing-masing." Seekor binatang buas dikirim ke depan Huo Yuhao dari kamp jiwa buas. Jiwa binatang ini benar-benar dalam situasi yang mengerikan. Itu adalah seekor harimau, dan Huo Yuhao dapat menilai dari bentuk dan ukurannya bahwa ia memiliki setidaknya 10.000 tahun budidaya. Namun, separuh tubuhnya tidak ada lagi di sana, dan jika Emerald Swan tidak terus-menerus mendukung hidupnya dengan keterampilan jiwa penyembuhan, harimau ini sudah mati sejak lama. 100 sukarelawan manusia saling melirik. Mereka jauh lebih cemas dibandingkan dengan binatang buas, dan tak seorang pun ingin menjadi sukarelawan pemberani pertama yang mengambil risiko ini. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu apakah menciptakan roh akan berbahaya, dan mereka akan jauh lebih dekat dengan binatang buas itu jika mereka melangkah maju. Jika binatang buas diserang, mereka akan menerima pukulan terberat dari serangan mereka. Pada saat ini, suara dingin menyatakan, "Biarkan aku." Seseorang keluar dari kelompok manusia, dan dia melebarkan langkahnya, tiba di depan Huo Yuhao dengan beberapa lompatan. Pandangan rumit muncul di mata Huo Yuhao ketika dia melihat orang ini, karena orang ini bukan orang lain selain saudara tirinya. Pada saat yang sama, orang ini adalah orang yang telah menyebabkan kematian ibunya, dan juga musuhnya. Dai Huabin. Meskipun ibu Dai Huabin adalah biang keladinya, Dai Huabin secara langsung telah menyebabkan ibunya terluka. Dai Huabin menendang ibu Huo Yuhao ketika tubuhnya sudah lemah dan lemah.
Kondisi ibunya memburuk dari sana, dan dia tidak bisa dirawat lagi sesudahnya. Huo Yuhao paling membenci istri Adipati, tetapi Dai Huabin pasti nomor 2. Dia telah menekan kebencian ini jauh di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Namun, kebenciannya mulai muncul ketika dia menjadi semakin kuat sampai mereka berada di dalam lembah pertanyaan cinta Yin. Huo Yuhao dan Dai Huabin telah berusaha menyelamatkan ayah mereka di lembah pertanyaan Yin yang cinta, dan akhirnya menyelamatkan Dou Luo Macan Putih, Dai Hao. Setelah itu, Dai Huabin tidak ragu-ragu merusak penampilan fisiknya sendiri untuk Zulu, dan Huo Yuhao akhirnya mengembangkan rasa hormat kepada Dai Huabin. Namun, pada akhirnya rasa hormat hanyalah rasa hormat, dan kebenciannya tidak pernah hilang. Tidak sulit membayangkan bagaimana perasaan Huo Yuhao saat dia menatap Dai Huabin. Dari perspektif Huo Yuhao, ini adalah kesempatan bagus untuk membalas dendam. Selama dia mau, dia bisa membuat kecelakaan ketika Dai Huabin berasimilasi dengan rohnya, dan Huo Yuhao bisa mengakhiri hidupnya, begitu saja. Namun, pikiran ini hanya muncul sekali di kepala Huo Yuhao sebelum dia menyerah. Dia dengan angkuh berkata pada dirinya sendiri, suatu hari, aku akan menggunakan identitasku sendiri untuk melangkah kembali ke Dux Mansion, dan aku akan membalas dendamku dengan jujur dan jujur. Membunuhnya dalam gelap itu memalukan, dan aku tidak bisa membuat ibuku malu. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, Huo Yuhao menyapu bayangan gelap di hatinya saat dia mengangguk ke arah Dai Huabin. Dai Huabin menatapnya dengan ekspresi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kau menyelamatkan ayahku saat itu, dan aku belum bisa mengucapkan terima kasih. Mungkin, berterima kasih sedikit terlambat, tapi aku akan selalu mengingat kebaikan ini. Kamu tidak akan menjadi musuhku di masa depan. Dia menunjuk hatinya saat dia berbicara. Huo Yuhao merasakan perasaannya bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia mengangguk dan berkata, persiapkan dirimu. Setelah ini, Anda harus benar-benar tulus dan bersedia untuk bergabung dengan binatang buas agar menjadi roh Anda. Anda tidak dapat menolaknya dalam bentuk apapun, karena prosesnya akan gagal. Apa yang akan saya gunakan adalah kontrak kesetaraan. Jika fusi berhasil, binatang buas akan menjadi cincin jiwa Anda. Saya percaya bahwa Anda tahu betapa berharganya roh, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Baiklah, ayo. Dai Huabin hanya berdiri di sana saat dia merilekskan tubuhnya dan melepaskan jiwa bela dirinya. Bulu hitam dan putih yang lebat mulai muncul dari tubuhnya, dan bingkainya menjadi lebih besar dan lebih tebal. Huo Yuhao berbalik ke arah makhluk buas itu dan berkata, saya tahu Anda bisa mengerti saya. Proses ini akan sama untuk Anda. Jika Anda ingin hidup, dan jika Anda ingin membiarkan hidup Anda berlanjut, maka Anda harus menindaklanjuti dengan eksperimen ini. Apakah kamu mengerti? Harimau itu menatap Huo Yuhao dengan mata yang tersisa dan perlahan menganggukkan kepalanya. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalian berdua harus bersantai pada saat yang sama. Jangan menolak saya dengan cara apapun, dan saya akan membimbing Anda berdua untuk menyelesaikan ritual fusi ini. Huo Yuhao melepaskan mata rohnya saat dia berbicara. Lebih tepatnya, mata rohnya telah berubah secara kualitatif menjadi kehidupan lain setelah ia bergabung dengan Wang Qiwer. Mereka sekarang adalah mata Asura. Mata vertikal mawar emas yang sangat besar muncul di belakang punggung Huo Yuhao ketika 7 cincin jiwa, putih, ungu, hitam, mawar emas, dan merah perlahan-lahan muncul dan bangkit. Ekspresi rumit melintas di mata Dai Huabin ketika dia melihat 7 cincin jiwa Huo Yuhao. Dia menghela nafas di dalam, sepertinya aku tidak akan pernah bisa mengejarnya. 7 cincin, dia adalah jiwa sage sekarang, dan dia jiwa sage dengan cincin jiwa 100.000 tahun. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Huo Yuhao baru-baru ini, kemajuan eksponensial Huo Yuhao memberikan pukulan cukup besar bagi Dai Huabin.
Mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya keemasan terang saat dia menatap harimau itu. Dia meraih perlahan-lahan dengan kekuatan rohaninya, dan membantu makhluk jiwa ini mengembun jejak spiritualnya dan kekuatan rohaninya sebelum dia membantu menyesuaikan dan mengatur darahnya sehingga siap untuk kontrak. Huo Yuhao mulai membimbing Dai Huabin hanya setelah dia selesai dengan harimau itu. Sesuatu yang tidak terduga terjadi tepat pada saat ini. Mata harimau yang redup dan tak bernyawa tiba-tiba berkilau dengan cahaya yang tajam ketika kerangkanya yang lumpuh melompat dari tanah dengan paksa, dan itu membuka mulutnya dan menggigit Huo Yuhao. Cahaya merah yang mencolok bersinar dari tubuhnya pada saat yang sama. Itu memicu kekuatan jiwanya sendiri, dan sepertinya itu akan hancur sendiri. Tidak sulit untuk membayangkan seberapa kuat kehancuran diri binatang buas 10.000 tahun itu. Selain itu, dia tepat di sebelah Huo Yuhao, dan niatnya sangat jelas dari perilakunya. Ia ingin menekan Huo Yuhao sebelum dihancurkan sendiri, dan kemudian mereka akan mati bersama. Sayangnya, dia berhadapan dengan Eye of the Asura. Huo Yuhao sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika darahnya mulai melonjak ke dalam tubuhnya. 7 cincin jiwa Huo Yuhao beralih ke 5, dan cincin jiwa keempatnya bersinar ketika cahaya oranye emas yang cemerlang bersinar. Huo Yuhao menamparkan dengan tangan kanannya dengan kecepatan kilat, dan dia menyentuh tubuh harimau dengan lembut sebelum dia menekannya dari udara begitu saja. Lampu merah yang berasal dari jiwa binatang itu padam begitu saja. Harimau itu tampak seperti telah membeku dan jatuh kembali ke tanah, dan tampaknya telah berubah menjadi patung. Itu tidak bergerak 1 inci sama sekali. 3 teknik utama Sang Ratu Salju, Gletser tanpa salju. Sebelumnya, Huo Yuhao harus mengeluarkan banyak kekuatan jiwa dan harus memusatkan seluruh energinya untuk melepaskan serangan ini. Pada saat ini, Huo Yuhao menggunakan Gletser tanpa salju dengan mudah dan santai, dan semuanya tampak sehalus awan bergulir dan air yang mengalir. Dia tidak terhalang sama sekali. Bajingan, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh saudara-saudaraku. Raja beruang melolong dengan marah ketika tubuhnya langsung membesar, dan dia bersiap untuk menerkam Huo Yuhao. Tepat pada saat ini, suara yang sangat bermartabat yang disertai dengan kekuatan jiwa yang menakutkan meletus dari Dewa Binatang. Biarkan aku melihat siapa yang berani bergerak. Ditian melayang ke udara saat dia berbicara, dan dia berbalik setengah di langit dan tiba di depan Bear Lord. Matanya benar-benar keemasan saat dia mengangkat tangan kanannya, dan api keunguan terbakar ketika Ditian meraih Dark Golden Terror Claw dari Lord Bear, yang dia ayunkan ke Huo Yuhao. Raja Dark Golden Terror Claw Bears memiliki kekuatan yang hampir tak tertandingi, dan cakarnya tajam, tetapi cakarnya tidak bisa bergerak 1 inci pun di pegangan seperti besi Ditian. Sang beruang melolong, Ditian, kau masih ingin melindungi manusia itu di saat seperti ini. Dia membunuh saudara kita. Ditian menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu telah menantangku berkali-kali, Bear Lord. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani membunuhmu? Bahkan jika Anda ingin menantangku, Anda harus lebih pintar tentang itu. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Api emas keunguan di tangan Ditian menjadi lebih kuat saat dia berbicara. Api emas keunguan yang serupa mulai membakar di tubuhnya pada saat yang sama, dan dia menekan Lord Beruang turun dari langit begitu saja. Kemarahan di mata Dewa Beruang menjadi ketakutan. Dia selalu dikenal karena kekuatannya, tetapi pada saat ini, kekuatan yang datang dari tangan Ditian begitu kuat sehingga Raja Beruang tidak bisa melawannya sama sekali. Ditian mengangkat tangannya yang lain, yang mulai berubah saat dia mengangkatnya. Tangan manusianya menjadi cakar naga, gelap bagaikan malam. Namun, cakar naga itu tampak seperti dilupakan di mata sang Raja Beruang saat rasa takut yang bergetar dari dalam hatinya muncul. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa cakar naga ini adalah keberadaan yang menakutkan yang bisa merenggut nyawanya. Ini adalah cakar Raja Naga.
Kelompok binatang jiwa gelisah semua tenang ketika cakar naga hitam pekat di Tian muncul. Mereka berbaring di tanah, sujud, tubuh mereka bergetar. Bahkan Emerald Swan, The Three-Headed Scarlet Devil Mastiff, dan pohon Demoneye jatuh dengan satu lutut. Apa itu cakar Raja Naga? Legenda mengatakan bahwa naga hitam adalah pengawal pribadi Dewa Naga. Setelah Dewa Naga berpisah menjadi naga emas dan naga perak, naga hitam melindungi dua avatar besarnya, dan bahkan Pangeran Naga ke-9 tidak berani menyinggung naga hitam tanpa bayaran. Alasan untuk itu adalah karena Dewa Naga dengan penuh kasih mengingat kesetiaan naga hitam, dan dia memberi pemimpin mereka gelar Raja Naga, dan juga mengajarkan cakar Raja Naga kepada naga hitam. Hanya para pemimpin dari setiap generasi naga hitam yang dapat mewarisi kemampuan bawaan tertinggi ini. Cakar Raja Naga tidak jauh berbeda dari keterampilan jiwa kuat lainnya dengan manusia. Namun, itu sangat berbeda untuk binatang buas. Cakar Raja Naga membawa aura Dewa Naga, dan hanya binatang buas yang paling kuat di dunia yang dapat memiliki keterampilan seperti ini. Setelah Dragon King's Claw dilepaskan, setiap binatang jiwa yang tidak diberkati dengan cara yang sama oleh dewa harus tunduk. Kalau tidak, mereka akan binasa, dan lenyap begitu saja di hadapan cakar Raja Naga. Ditian belum pernah menggunakan cakar Raja Naga sebelum hari ini, bahkan tidak melawan Evilleye Tyrant King. Tetapi pada saat ini, dia melepaskan cakar Raja Naganya, yang berarti bahwa dia mewakili Dewa Naga, dan dia mewakili naga hitam yang telah melindunginya. Siapapun yang melawannya, tanpa mempertimbangkan kekuatan menakutkan yang dimiliki cakar Raja Naga terhadap binatang buas, akan menantang setiap binatang buas di dunia yang memiliki darah naga. Semua binatang buas yang bahkan memiliki seutas darah naga bangga akan fakta itu. Naga pernah memerintah benua Douluo, ada naga langit, ada naga bumi, dan ada banyak spesies yang merupakan kerabat dari ras naga. Bahkan Dewa Naga sendiri tidak dapat menghitung berapa banyak spesies binatang buas yang memiliki darah naga. Karena itu, tidak ada satupun makhluk jiwa yang berani melawan cakar Raja Naga. Sang beruang takut setengah mati. Dia benar-benar merasakan niat membunuh Ditian yang intens. Ditian, tidak, Ditian, aku salah. Maafkan aku, Ditian. Saya berjanji saya tidak akan pernah menantang otoritas Anda lagi. Sang beruang, sama sekali bukan idiot. Dia telah hidup selama beberapa ratus ribu tahun, jadi apa yang lebih penting daripada hidupnya? Ditian bergumam dengan dingin, ini bukan pertama kalinya. Kamu telah pergi di belakangku di masa lalu, dan aku terlalu malas untuk menyalahkan kamu untuk semua hal-hal kecil. Namun, masalah hari ini menyangkut masa depan Great Stardew Forest, namun Anda berani menggerakkan masalah. Apakah Anda benar-benar memperlakukan saya seolah-olah saya tidak ada? Cakar Raja Naga Ditian menebas dari langit saat dia berbicara, dan langsung menuju kepala Raja Beruang. Kasihan, Ditian. Biji tidak bisa membantu tetapi berseru. Cakar Ditian ditujukan untuk kepala Raja Beruang, tetapi dia memiringkan cakarnya dan memukul bahu Raja Beruang itu. Kekuatan menakutkan cakar Raja Naga Ditian ada di layar penuh. Saat itu, Valkyrie Douluo Xianliner telah menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi hanya memotong beberapa helai rambut dari dahi Raja Beruang dengan tombak Green Flame-nya. Namun, kerangka Raja Beruang sepertinya terbuat dari tahu di depan cakar Raja Naga Ditian, dan cakar Ditian memotong bahunya begitu saja. Lolongan melengking dan menyakitkan keluar dari mulut Tuan Beruang, dan tubuh berototnya mulai bergetar seperti pendulum. Ditian tepat di depan Bear Lord ketika dia menatap matanya, yang sudah penuh ketakutan. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Jika ada waktu berikutnya, aku akan menggunakan hidupmu untuk menghapus amarahku. Dia mengayunkan tangan kirinya saat berbicara, dan tubuh besar Lord Beruang itu dikirim meluncur di udara seperti peluru meriam. Lord Beruang menabrak Great Stardew Forest, garis-garis petir hitam berkedip-kedip di tubuhnya seolah-olah mereka akan mencabik-cabik tubuhnya sepenuhnya saat ia terbang melintasi langit.
Sang beruang terus melolong dengan menyakitkan ketika rambut emas gelap yang tangguh tersebar ke segala arah di udara, dan luka mengerikan muncul satu demi satu di tubuhnya. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Siapa yang menyangka bahwa Dewa Binatang, Ditian akan menyerang individu terkuat kedua di Great Stardew Forest. Selanjutnya, dia melakukannya dengan kekuatan brutal seperti itu. Cakar Raja Naga Ditian begitu kuat sehingga dia menekan Raja Beruang sampai-sampai Raja Beruang tidak bisa menolak sama sekali. Biji, Raja Setan Miriat, dan Raja Scarlet, bersama dengan semua binatang buas di tempat kejadian, semua bersujud di tanah. Tidak ada yang berani menggerakkan otot. Ditian berbalik. Ekspresinya sedingin es ketika dia berkata dengan jelas, "Jika ada yang berani menentang kata-kataku, aku akan membuat arwahnya terbakar di neraka selamanya." Jiwa binatang tidak berani membuat suara. Mereka hanya terbaring di tanah, bergetar, dan beberapa makhluk jiwa tertentu yang memiliki pikiran yang relatif lebih lemah bahkan mulai kehilangan isi perut mereka. Di sisi lain di perkemahan manusia, Penatua Swan dan Dubusi mengenakan ekspresi serius. Cakar Raja Naga. Ditian memiliki kemampuan esoteris terkuat naga hitam. Mereka tidak yakin apa yang akan terjadi jika Ditian histeris melepaskan kekuatan penuhnya hari itu. Penatua Swan tidak bisa tidak mengagumi Penatuamu bahkan lebih. Jika Penatuamu tidak menggunakan kekuatan pohon emas untuk memicu kekuatan Taoti di tubuhnya dan dengan paksa memenjarakan Ditian, kota Shrek mungkin akan dihancurkan menjadi bubur oleh gelombang binatang. Ditian jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Huo Yuhao melihat semua yang dilakukan Ditian. Dia sekarang membandingkan Dewa Binatang dengan orang-orang kuat yang pernah dia temui sebelumnya, dan dia menyadari bahwa selain guru miliknya yang datang dari dunia lain, Electrolux Necromancer Calamity, tidak ada yang sekuat Dewa Binatang. Bahkan naga suci kegelapan tidak bisa dibandingkan dengan Ditian. Jika Penatuamu masih hidup dan dalam kondisi puncaknya, dia mungkin hanya akan memiliki kesempatan melawan Dewa Binatang jika dia bekerja sama dengan naga suci kegelapan. Huo Yuhao yakin Ditian bukan setengah dewa seperti Electrolux. Kalau tidak, dia tidak perlu khawatir tentang bahaya metamorfosis berikutnya. Demigods memiliki kemampuan yang melampaui dunia ini. Tentu saja, Huo Yuhao tidak bisa mengatakan seperti apa level itu sekarang. Apa yang terjadi bukan salahmu, lanjutkan. Anda dapat memilih binatang buas manapun yang ingin Anda kerjakan dengan percobaan Anda. Ditian menoleh ke Huo Yuhao dan berbicara dengan jelas, menyentak Huo Yuhao terbangun dari pikirannya yang menakutkan. Huo Yuhao mengangguk dan melirik Dai Huabin di sebelahnya. Reaksi Dai Huabin secara drastis berbeda dari reaksi dia. Pada saat ini, saudara tiri dengan siapa dia berbagi ayah hanya memiliki kegembiraan di matanya. Dai Huabin menatap Ditian seolah-olah sedang menatap idolanya, penyembahan kekuatan yang murni. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Huo Yuhao membungkuk ke arah Ditian sebelum dia berjalan menuju binatang buas yang mewakili Great Stardew Forest untuk eksperimen. Ditian telah melukai Lord Beruang dan juga memberitahu Huo Yuhao melalui tindakannya betapa pentingnya percobaan ini, dan seberapa banyak penekanan yang ia berikan pada mereka. Huo Yuhao tidak tahu apa yang akan dilakukan Dewa Bis jika eksperimennya gagal. Ada banyak individu yang kuat di kamp manusia, tetapi dari kekuatan yang baru saja ditampilkan Ditian, dia bahkan tidak menganggap manusia ini tantangan baginya. Huo Yuhao tidak butuh waktu lama untuk memilih binatang jiwa. Dia memilih harimau lain, tetapi dia tidak memilih dari mereka yang terluka. Sebaliknya, ia memilih dari kelompok yang hidupnya hampir berakhir karena usia tua. Harimau ini adalah 10.000 tahun jiwa buas lainnya, dan dari penampilannya, ia memiliki sekitar 20.000 tahun budidaya. Dengan bakat Dai Huabin, harimau ini sangat cocok untuk cincin jiwa keenamnya. Huo Yuhao membawa jiwa buas ini, yang gerakannya sudah sedikit lamban, di depan Dai Huabin. Jiwa binatang ini adalah harimau hitam. Seluruh tubuhnya hitam pekat, dan ada raja putih terukir di dahinya.
Panjangnya 5 meter, dan meskipun sudah tua dan lemah, orang bisa melihat kekuatannya ketika berada di puncaknya. Kerangkanya besar, dan keempat kakinya sangat tebal dan lebar. The Black Palmed Black Tiger adalah binatang buas ganas yang mahir dalam huru-hara. Harimau biasanya sangat dihormati di dalam hutan, tetapi sangat sedikit harimau yang bisa melangkah lebih jauh setelah mencapai 100.000 tahun. Itu karena harimau secara bawaan mendominasi dan sombong, dan setelah menembus 100.000 tahun, mereka cenderung mengancam kedaulatan penguasa. Ditian tidak perlu bergerak. Bear Lord dan Myriad Demon King tidak akan membiarkan harimau menerobos 200.000 tahun. Huo Yuhao berkata kepada macan hitam telapak tangan besar ini, saya bisa merasakan bahwa energi kehidupan Anda akan habis. Jika Anda menyelesaikan fusi Anda dengannya, Anda akan ada dalam bentuk lain. Anda masih akan menjadi raja, dan Anda masih bisa menemaninya ke pertempuran, dan Anda masih bisa menggunakan kekuatan Anda sebagai raja. Apakah Anda mau mencoba? Kehidupan Black Palmed Large Palmed ini memiliki beberapa bulan lebih, paling banyak. Yang benar adalah bahwa itu hampir mati di tangan binatang buas lain sebelum itu muncul hari ini, dan kebaikan biji telah menyelamatkannya. Huo Yuhao memilih bis Soul yang sudah tua dan lemah karena mereka tidak berpartisipasi dalam gelombang bis, yang berarti mereka tidak memiliki kebencian yang begitu besar terhadap para master jiwa kota Shrek. Harimau itu mengangguk perlahan. Apakah itu karena intimidasi Ditian yang kuat atau karena ingin memperpanjang hidupnya? Harimau ini tidak punya alasan untuk keberatan. Huo Yuhao melanjutkan, itu bagus. Sebentar lagi, saya akan mulai membimbing jejak spiritual Anda untuk mengembun. Anda harus santai dan bekerja sama dengan saya sehingga saya dapat memadukan kemampuan bawaan Anda dengan jejak spiritual Anda. Anda harus melakukan segalanya dengan sukarela, dan hanya setelah itu saya dapat membantu Anda menyelesaikan kontrak. Macan hitam telapak besar menggeram, dan gelombang spiritualnya menjadi sedikit bersemangat. Namun, itu masih relatif tenang. Huo Yuhao menoleh ke Dai Huabin dan berkata, hal yang sama berlaku untukmu. Anda harus menerima harimau ini dari lubuk hati Anda. Fusi setelah ini akan sedikit menyakitkan, jadi kamu harus bertahan. Ayo. Dai Huabin selalu menjadi salah satu individu Akademi Shrek yang paling membutuhkan kekuatan, dan meskipun toleransinya terhadap rasa sakit dan penderitaan tidak sebaik Huo Yuhao, dia tidak terlalu jauh karena keinginan untuk memperkuat dirinya sendiri. Huo Yuhao meyakinkan kedua belah pihak sebelum dia menatap Black Tiger yang besar, dan Eye of Destiny perlahan-lahan terbuka di dahinya. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya sehingga dia bisa memastikan kesuksesan. Kekuatan spiritual yang tidak terlalu kuat, tetapi memberi orang lain perasaan lengket, melonjak keluar dari Huo Yuhao dan mencakup baik Dai Huabin dan harimau. Cincin jiwa Huo Yuhao, yang telah melampaui keadaan biasa, bangkit dari bawah kakinya dan menarik perhatian setiap manusia dan jiwa binatang di sana. Cahaya keemasan lembut muncul dari mata emas takdir Huo Yuhao dan mendarat di dahi harimau itu. Harimau itu bergetar sekali sebelum ia berbaring di sana. Situasi fisik harimau saat ini berarti tidak ada cara untuk melepaskan ledakan energi atau menggunakan terlalu banyak kekuatan, tetapi yang terbaik adalah bersantai. Kekuatan spiritual hebat Huo Yuhao bukanlah sesuatu yang bisa dilawannya. Kekuatan spiritualnya berjalan dengan mulus, dan Huo Yuhao dengan cepat menemukan jejak spiritual dan asal spiritualnya. Huo Yuhao tidak tergesa-gesa, secara bertahap melepaskan kehendak ramah saat dia membimbing harimau untuk mengendalikan kekuatan spiritualnya sendiri pada saat yang sama. Lapisan cahaya keemasan mulai muncul dari tubuh harimau. Di bawah bimbingan Huo Yuhao, asal spiritualnya, jejak spiritualnya, dan bagian dari kekuatan jiwanya yang paling murni mulai berkumpul dengan kekuatan misterius yang terkandung dalam garis keturunan bawaannya. Ini adalah proses yang sangat panjang. Pada akhirnya, dia bekerja pada hewan buas yang memiliki lebih dari 20.000 tahun kultivasi. Selanjutnya, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melakukan percobaan materi.
Dia tidak berani ceroboh sama sekali, dan dia melakukan semuanya dengan cermat. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang roh selain Huo Yuhao. Menyusul peningkatan kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao memperoleh pemahaman yang semakin mendalam tentang sihir yang ditinggalkan Electrolux untuknya. Disandingkan dengan perubahan dalam jiwa bela dirinya, kemampuannya untuk mengendalikan kekuatan spiritualnya menjadi lebih kuat setiap kali ia menjalani kultivasi tertutup. Kedua belah pihak menyaksikan tindakan Huo Yuhao dengan gugup, dan tidak ada satupun manusia atau binatang buas yang berani mengeluarkan suara. Mereka tahu bahwa jika Huo Yuhao berhasil, dia akan membuat sejarah di benua Douluo. Dia akan menemukan kemampuan hebat yang bisa dipopulerkan di samping cincin jiwa dan tulang jiwa. 15 menit kemudian, cahaya keemasan di tubuh harimau menjadi lebih kuat, dan semua orang bisa melihat bahwa cahaya keemasan mulai melonjak dari ekornya. Tubuhnya mulai membusuk dan menjadi gelap dimanapun cahaya emas ini berlalu. Bulu ekornya kehilangan kilau terlebih dahulu, dan kaki belakangnya bergerak berikutnya. Cahaya keemasan yang perlahan bergerak maju menjadi semakin cemerlang. Akhirnya, semua cahaya keemasan itu terkonsentrasi pada kepala harimau dan menjadi sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa melihat tubuhnya lagi. Huo Yuhao mengangkat tangan kirinya saat cahaya keemasan mengembun menjadi tongkat yang muncul di genggamannya, dan mantra yang dalam dan berlarut-larut bisa terdengar. Mantra itu sangat cerah dan jelas, tetapi tidak ada yang bisa mengerti apa yang dia katakan. Suara yang tidak dikenal itu sepertinya menyebabkan langit dan bumi bergetar bersamanya. Heksagon emas mulai terbentuk di tanah. Heksagon ini meliputi Huo Yuhao, Dai Huabin, dan macan hitam besar. Tubuh Huo Yuhao perlahan-lahan melayang ke udara, mata asura muncul di belakang punggungnya sebagai mata vertikal. Nyanyiannya menjadi lebih tajam dan lebih tinggi di nada ketika cincin jiwanya yang ketujuh bersinar, dan mata vertikal di belakangnya meledak dengan cahaya ketika cahaya itu menelannya sepenuhnya, dan ia berubah menjadi mata asura. Pola matahari mawar emas menyala beberapa ratus meter di sekitarnya, dan undulasi spiritual yang intens bahkan menyebabkan ekspresi dewa binatang, Taoti Douluo Elder Swan, dan tubuh Douluo Dubusi berubah. Garis-garis cahaya rose gold berkedip satu demi satu ketika Dai Huabin dan Black Tiger yang besar telapak tangannya saling mendekat. Sebuah balok turun di kepala Dai Huabin, dan yang lain menarik harimau itu. Di bawah pengaruh nyanyian Huo Yuhao, mereka akhirnya ditarik ke dalam satu kaki satu sama lain. Huo Yuhao akan memandu Dai Huabin, dan Dai Huabin perlahan mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke dahi Black Tiger yang besar itu. Dai Huabin mulai melantunkan sesuatu, karena harimau itu juga mulai mengeluarkan suara yang terdengar seperti merintih. Segi enam di bawah mereka menjadi lebih terang dan lebih terang ketika mesin terbang aneh naik satu demi satu. Mesin terbang ini berputar di sekitar tubuh mereka sebagai kekuatan spiritual dan jiwa lembut yang mengorbit pada saat yang sama. Ditian, Penatua Suan, dan yang lainnya yang telah melihat banyak hal dan sangat berpengetahuan dapat dengan jelas merasakan transformasi aneh yang terjadi antara Dai Huabin dan Black Tiger sawit besar. Prosesnya mirip dengan menyerap cincin jiwa. Dai Huabin sebenarnya menyerap sesuatu dari harimau, sementara energi kehidupan harimau itu terus-menerus menghilang. Namun, tubuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Dai Huabin, menciptakan sesuatu yang bukan cincin jiwa. Kedua manusia, makhluk jiwa dapat mengetahui pada titik ini bahwa penelitian Huo Yuhao terhadap roh memiliki alasan dan rasionalitas. Meskipun prosesnya belum selesai, mereka tahu bahwa klaim Huo Yuhao tidak kosong. Mata Asura perlahan naik ke langit dan mundur saat Huo Yuhao kembali ke bentuk manusia dan mengakhiri tubuh jiwanya yang sebenarnya. Huo Yuhao sudah membantu Dai Huabin dan harimau menyelesaikan mantra yang diperlukan. Sekarang, dia harus menunggu dan melihat apakah mereka dapat menyelesaikan perpaduan mereka. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam dan menyaksikan semua yang terjadi di segi enam dengan gugup. Ini adalah kontrak yang setara,
jadi persetujuan dari kedua belah pihak untuk satu sama lain lebih penting daripada yang lainnya. Jika ada yang keberatan selama proses persetujuan ini, upacara akan gagal. Pada saat ini, manfaat Huo Yuhao memilih harimau hitam besar yang sudah tua dan lemah ini mulai terlihat. Harimau itu menua, dan jika itu tidak menyetujui Dai Huabin dan tidak bisa menjadi rohnya, maka harimau itu pasti akan mati. Keadaan ini diam-diam meningkatkan ketulusan harimau secara eksponensial. Huo Yuhao tidak bisa menebak mentalitas Dai Huabin saat ini, jadi dia hanya bisa pasrah pada nasib. Detik dan menit berlalu ketika cahaya di dalam segi enam menjadi semakin kuat, sedangkan mesin terbang menjadi semakin banyak. Tiba-tiba, semua mesin terbang berhenti di udara ketika kerangka besar harimau hitam besar miring dan runtuh di dalam segi enam. Itu telah kehilangan setiap bit terakhir dari energi hidupnya. Jiwa binatang yang bersujud di tanah, terutama mereka yang akan diuji cobakan, semua berdiri serempak dan menatap Dai Huabin. Ketakutan dan kemarahan mulai muncul di mata mereka.